Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Sekolah dan Bendahara SDN 1 Selorejo. Pemanggilan ini terkait dengan dugaan adanya penghalangan terhadap tugas jurnalistik saat wartawan melaksanakan tugas peliputan di sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur, HI Marsans PDING, melalui Kabid Dikdas, Suprapto menjelaskan bahwa pemanggilan ini merupakan langkah untuk memastikan transparansi dan mendukung kebebasan pers. Kami sangat mendukung pelaksanaan tugas jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke SDN 1 Selorejo. Yang jelas kami selaku Dinas Pendidikan tidak mengarahkan kepada hal yang tidak baik, ujarnya. Dinas Pendidikan juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil dan profesional, serta memastikan bahwa semua pihak mematuhi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Saya juga akan mencari informasi yang seimbang, artinya dari pihak pers dapat informasi serta pihak sekolah juga dapat, dan saya juga tidak bisa membuat statement sepihak, yang menjadi informasi hari ini akan kami tindak lanjuti ke pihak sekolah, tambahnya. Kita kan belum tahu kan. Nah, jadi tidak kooperatif bendahara ini yang membuat hati rekan-rekan dari wartawan Kabupaten Lampung Timur ini kan dia mau menuntut wartawan untuk mau bahasa menuntut wartawan terkait konfirmasi ini karena dia sampaikan pada wartawan tidak ada hak menanyakan pengalaman Itu kepala sekolahnya. bendahara tidak ada hak, yang ada hak ini Dinas Pendidikan dan Inspektor. Makanya kami di sini dari SMS di Kabupaten Lampung Timur ini, harapan kami karena kami mencintai profesi kami, harapan kami tidak ada lagi kejadian yang menimpa wartawan-wartawan di Kabupaten Lampung Timur. Kan begitu. Itu satu. Yang kedua ya terkait pembayaran. Biasanya akan mengkonfirmasi dulu ke lapangan, ya, PSD itu seperti apa proses pembayarannya. Menurut lapangan sampean kan mungkin pakai dana bos. Nah, dia SK-nya SK apa? SK guru atau SK penugasan lain? Sudah apa belum itu? Merekanya gitu. Sampean juga sudah melihat atau belum? Itu pakai SK apa pembayarannya? Sudah melihat atau belum? Nah, kalau ya itu karena sudah ada situasi yang chaos di situ karena berargumen bendahara itu tadi yang maksud tanyakan lebih jauh. Tapi menurut pengakuan dari salah satu guru ini dibayarkan 100.000. Guru Ya agama. itu saya nanti akan panggil kepala sekolahnya, cross check dia SK-nya SK sebagai tenaga guru atau SK penugasan lain. Ya. Bagi jurnalis kan memang harus yang punya NPTK yang bisa dibayar, yang belum kan tidak bisa kan. Saya juga memberi sosialisasi seperti itu. Berarti memang tidak bisa ya Pak, dipertegas oleh Dinas Iya, Pendidikan. kalau dia ada SK penugasan lain sebagai apa kan? Yang nggak boleh itu kalau guru belum punya NPTK. Yang tidak boleh ya? Nggak boleh itu ya? Boleh. Tapi dia kalau ada SK penugasan lain, ya kita cek nanti sudah ada atau belum. SK penugasan lain. Ya, Contohnya SPC-nya. seperti apa Pak? SK penugasan lainnya? Sebagai tenaga kebersihan. Teknik. Teknik. Pak, gini Pak, kami datang lebih mengarah ke tanggapan sampean selaku kepala bidang apa? Bidang dasar. Dasar ya. Ya. Jadi tanggapan Bapak terkait cara mereka Pak menyikapi kami selaku pencari informasi, selaku jurnalis. Itu kok arogan sekali. Apakah memang seperti itu Pak? Yang jelas Bapak kami selaku- tidak tadi. mengarahkan hal-hal yang tidak baik. Intinya kalau ada tamu ya dijamu. Artinya di bahasa kita itu apa ya, diterima dengan baik lah gitu. Tapi kalau sudah menyangkut ke prinsipil ya itu individu larinya kan. Jadi kalau saya menerima tamu sebatas itu koridornya masih sesuai dengan apa sebagai tamu ya kalau kita layani gitu aja. Nah ini kan dari cara mereka luar biasa. Mereka sampai berbahasa menuntut jurnalis yang datang, mengatakan hal-hal yang tidak pada Ya, porsi kita cross check dulu lah. Kan netralitas kami kan sebagai tim kita itu kan melihat mengecek ke bawah juga. Kalau laporan dari teman-teman media kan saya katakan masih sebelah. Nah, ya, jadi harus ada balancingnya dengan pihak sekolah seperti apa nanti yang ada di lapangan. Gitu ya. Terkait hal itu Pak, apa langkah yang harus kami tempuh atau kami harus melakukan pengaduan resmi atau cukup kita ketemu begini saja Pak?
Terkait ini saya akan panggil dulu kepala sekolahnya seperti apa. Minimal harus saling bertemu dulu. Kalaupun ada permasalahan harus diselesaikan antara kedua belah pihak, antara kepala sekolah dengan pihak teman PS gitu. Jadi harus ada clear, tidak ada bahasa menunggak gitu. Jadi harus saya panggil dulu seperti apa permasalahan di lapangan, kemudian nanti tentunya ada saling temu. Kalau memang ada pihak salah, mana yang salah, mengakui. Kalau memang harus dilakukan apa, ya kan serahkan kepada dua pihak. Jadi gini Pak, dia sampai menghubungi pihak berwajib. Seakan-akan dia, setahu saya orang menghubungi Pak Bres itu karena ancaman, ancaman keamanan, mungkin dia merasa terancam atau Saya bagaimana. belum memahami tentang itu ya Mas ya. Artinya kami juga akan panggil, setelah panggil kami mungkin dapat informasi tujuannya apa, kalau itu memanggil demi keamanan atau apa kan saya belum paham. Jadi harus saya bertanya dulu. Gitu. Jadi harus klarifikasi dulu ya kepala sekolah dan bendahara terkait dengan permasalahan ini supaya terang benderang. Tapi tidak ada arahan Pak dari dinas, umpamanya nanti kalau ada wartawan datang panggil polisi atau bagaimana? Udah ada. Yakin nggak ada Pak? Nggak ada. Karena Itu udah personal itu. personal, ya? Iya. Saya pikir Pak Mungkin Prabowo dia yang- punya saudara, punya adik atau apa kan itu hak prerogatif mereka. Kita nggak ada arahan-arahan seperti itu. nggak ada Pak ya. Pak, kalau minta backing Sorry ya, saya udah ditunggu di Pak, inspektorat. ntar, satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi ya. Oh, Pak, jadi kami kesini meminta klarifikasi terkait pembinaan dinas pendidikan terhadap guru maupun bendahara KSB yang ada di SD Selorejo Pak. Artinya kami kesini, kami pengen dari pendidikan bisa memanggil agar kami bisa mengklarifikasi terhadap beliau Pak. Ya. Karena ini yang turun pada saat itu adalah Pak Arlian, bukan kami semua. Ya. Nah, kami di sini bukan mau mengadukan, tetapi kami pengen klarifikasinya. Seperti itu Pak, maksud kami Pak. Jadi apa tindak lanjut dari Pak Prapto sendiri Pak sebagai Dikdas di sini Pak? Ya, saya selaku tim pembina di Dinas Pendidikan terkait dengan masalah pos ini, saya akan mencari informasi seimbang. Artinya dari pihak teman pers juga dapat, dari pihak sekolah juga harus dapat. Saya tidak bisa membuat statement sepihak. Jadi apa yang menjadi informasi hari ini akan kami tidak lanjuti ke pihak kepala sekolah. Enggak, artinya maksud kami kapan bisa dipanggil untuk mengklarifikasi secepatnya. Karena kami juga butuh jawaban dari Iya. pihak sekolahnya juga yang didampingi oleh Dinas Kesehatan, Iya. dan Dinas Pendidikan, betul Pak. Ya, secepatnya akan saya panggil. Oke, siap. Ya. Oke. Pak Prapto Ya. atas waktunya. Terima kasih Pak Prapto. Di lain sisi Eko Wahyuntoro selaku Ketua Serikat Media Siber, SMSI, Kabupaten Lampung Timur menyampaikan, kehadiran jajaran pengurus SMSI Kabupaten Lampung Timur hari ini untuk memperoleh informasi terkait adanya dugaan penghalangan tugas jurnalistik di SDN 1 Selorejo yang terjadi beberapa hari yang lalu dan viral di sejumlah media. Kami jajaran pengurus SMSI Kabupaten Lampung Timur tadi berkoordinasi dengan Kabid Pendidikan Kabupaten Lampung Suprapto terkait pemberitaan di SDN 1 Selorejo yang menyangkut kejelasan pembayaran tenaga pendidikan yang belum memiliki NUPTK. Pungkasnya. Jadi Pak Eko dan teman-teman tadi ketika ketemu dengan Kabidikdas terkait NUPTK itu seperti apa jawabannya? Ya baik kawan-kawan semuanya. Jadi kami dari pengurus jajaran SMSI Lampung Timur mempertanyakan terkait isu berita yang dugaan kemarin bendahara konfirmasi di SD Selorejo Batanghari. Ya, SD 1 ya, SD Negeri 1 Selorejo Batanghari, Lampung Timur. Jadi pembahasan tadi dari Kabid Dikdas ya, Dikdas Pak Prapto mengatakan akan memanggil dan klarifikasi terkait berita dan mempertanyakan kepada kepala sekolah dan bendahara SD Selorejo dengan secepatnya dan segera akan dipanggil terkait pembahasan terkait berita terkait UNPT ya kan UNPTK terus gaji honor itu aja. Lalu apa rencana SMSI ke depan? SMSI ke depan akan menindaklanjuti terkait wartawan yang maafnya ngomong diduga diintimidasi oleh bendahara SD Negeri Selorejo, ya kan? Nah itu kedepannya jangan sampai terulang kembali karena ini terkait profesi jurnalis, ya kan? Ketika jurnalis ini
mencari sebuah informasi harus ada keterbukaan untuk publik. Itu. Apakah ke depan ada langkah-langkah tindakan hukum yang akan dilakukan oleh SMSI? Nah, itu nanti selanjutnya kita obrolin dengan pengacara atau SMSI. Eko Wahyuntoro juga menegaskan kejadian seperti ini sangat disayangkan, dan jangan sampai terulang kembali di dunia jurnalistik. Saya berharap kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali, karena terkait profesi jurnalis, ketika jurnalis melakukan kegiatan dan mencari informasi, seharusnya didukung dengan keterbukaan informasi publik, tegas Bung Eko. Edo Murtado juga menyampaikan, terkait langkah hukum yang akan dilakukan ke depan akan kita kaji terlebih dahulu, dan menunggu hasil pemanggilan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur. Kami juga dari SMSI Kabupaten Lampung Timur sudah menyiapkan langkah hukum yang akan diambil, tapi kita tunggu dulu Dinas Pendidikan melakukan pemanggilan serta klarifikasi terhadap Kepala Sekolah dan Bendahara SDN 1 Selorejo, tutupnya. Diterima oleh salah satu rekan kami, yaitu Selorejo. Dari Kabid Dikdasnya menyampaikan dia akan manggil kita ada di sekolah untuk diklarifikasi supaya informasi itu kan tidak sepihak saja dari kita. Nah, terkait tindakan itu menunggu nanti hasil dari klarifikasi tersebut. Dan kami dari SMSI juga sudah menyiapkan langkah hukum tentunya ke pihak terkait sambil menunggu proses ini berjalan. Dan terkait untuk pembayaran honor dan lainnya itu dijelaskan sedikit bahwa ada SK penugasan, ada SK khusus untuk guru dan itu. Jadi apakah itu tugas lain atau apa itu nanti akan diperiksa oleh dinas. Jadi kaitannya dengan NUPTK itu dilihat dari SK penugasan maupun SK lainnya itu Bang ya. Jadi yang sudah mempunyai nomor NUPTK yang berhak menerima gaji dari bos, dari dana bos. Tadi menyampaikan nggak sih Pak Prapto itu berapa jumlah tenaga honorer yang dia tahu, baik yang dari penugasan maupun dari SK lainnya tadi, menyampaikan nggak jumlah totalnya? Oh, tidak. Dia tidak punya data itu, artinya dia tidak ingat untuk hal itu. Nah, tapi dia akan tanyakan nanti ke kepala sekolah dengan memanggil mereka. Itu aja saya rasa. Oke. Diberitakan sebelumnya Serikat Media Siber Indonesia, SMSI, Kabupaten Lampung Timur mengecam keras atas tindakan perilaku seorang bendahara SDN 1 Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga menghalangi tugas jurnalistik. SPT apa? SPT apa yang sampai maksud wartawan dikasih SPT? Iya. Wartawannya apa? Wartawan saya Media Detik ini. Saya pemimpin redaksinya. Lah, jadi kalau setiap pemimpin itu semau-mau datang ke bawah? Bukan semau-mau. Di sini ada anggaran pendapatan belanja negara yang dikelola oleh anggaran dana bos. Kok sampai jadi marah-marah sampai menghalangi tugas jurnalistik? Bukan menghalangi, tapi ini bukan wewenang Anda untuk tahu ke rumah tangga sekolah. Yang berwenang itu inspektorat. Ini rumah tangga. Ini anggaran sampean pribadi memang. Ini anggaran pendapatan belanja negara. Ini anggaran pendapatan belanja negara. Nah, ini anggaran rumah tangga sekolah. Ini anggaran pendapatan belanja negara. Kan KPK sama inspektorat dengan KPK kan sudah pernah tahu. Jadi sampai menghalang-halangi tugas saya selaku media. Sama inspektorat bukan menghalangi. Saya cuma minta SPT-nya. SPT apa? Itu KTA saya. Nggak butuh KTA. Saya di PWI bidang pendidikan. SPT-nya di mana? Udah itu sampai aja. tidak mengerti tugas jurnalistik. Ya, berarti tugas jurnalistik itu tidak memakai SPT, Mbak. Jadi kalau saya karyawan, jadi nggak ada perintah dari apa? Oh, harus nih ke bawah karena si ketuanya semua mau saya. Kok sampean takut? Sampean ada apa? Saya nggak takut. Saya tanyakan tenaga honor dibayarkan berapa? Saya nggak takut, Mas. Boleh tanya, tapi kenapa SPT nggak ada? Anda berani tanya tentang keuangan sekolah kami. Mbak, ya saya kasih tahu Anda. Saya juga kasih tahu Anda, Mas. Anda tidak mengerti tapi sok mengerti. Tugas jurnalistik dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Ya, sampean buka, saya anggota PWI Kabupaten Lampung Timur bidang pendidikan. Dan saya pemilik Media Detik ini. Yang sampean maksud SPT, surat perintah tugas wartawan itu KTA dan surat tugas. Saya pemilik, saya direktur langsung. Perusahaan saya ada. Jadi sampean kalau tanyakan SPT, ya, saya bukan karyawan swasta.
Lah iya, tapi Saya bukan kabiro. Kalau kabiro ada surat tugas. Anda mengerti atau tidak? ya saya tanya, Anda tuh apa fungsinya? Saya mengkontrol sosial. Nomor 40 tahun 99 yang melindungi saya sini. Anda boleh tanya ke dinas pendidikan, kan kami laporannya sama dinas dan sama inspektorat. Dinas pendidikan dari bawah dulu yang saya cross check. Kenapa Anda merasa takut? Saya nggak takut. Sekarang Mas. saya tanya, tenaga Cuman honor kenapa? sampai 100.000 dibayarkan antara 4 yang tidak memiliki NUPTK. Apa ini? Nah terus kalau nggak ada, tidak dibayarkan, siapa yang mau ngajar, Mas? Ini PNS cuma 4. Semua ada aturan. Anggaran pendapatan belanja semua ada aturan. Mau usah teriak-teriak, Mas. Sampai ini menghalang-halangi tugas jurnalistik. Bukan menghalangi, Ya. ini rumah saya. ini Kawan-kawan sekolah Kabupaten saya. Lampung Timur, ini ada di SD 1 Selurejo Saya menghalang-halangi akan tugas sampai jurnalistik. ya, Mas, Ya. Karena nggak ada izin untuk Nah. video saya. Nih. Lihat aja. Ini Ayo, diviralin nggak apa-apa. Telah Yang men- bukan tidak- kewajiban Anda, telah bukan menghalang-halangi apa-apa, tugas bisa-bisanya jurnalistik. Tanya bos Ya. sekolah. Di SD Ya. 1 Selorejo. Difotoin aja, tapi Seakan-akan Anda tuntut dia sampai dia mau menuntut wartawan. Apa Anda dasar nggak Anda ada menuntut? hak Ya. untuk perekaman di sekolah ini. Ya, saya ke media. Iya, terserah Tidak ada media hak. dari mana. Sampean Kita selaku tunggu bendahara. nanti ya, Mas, sabar. Oh, Ya. dia mengancam, kita tunggu nanti Bukan ya. mengancam. Anda yang terlalu dalam. Sampean tanyakan SPT saya. Saya Iya. bukan karyawan. Saya sudah katakan, saya pemilik media. Ya. Itu KTA saya jelas, ya. Buat kawan-kawan media Kabupaten Lampung Timur, ini telah menghalangi tugas-tugas jurnalistik. Kita lihat di Ya. SD 1 Selorejo, dia mengancam, Nggak tunggu mengancam kata saya. dia. Kita Saya tunggu. nggak mengancam. Kawan-kawan ya. Anda di sini bertamu, tapi Anda nggak sopan teriak-teriak. Ya, Nah. nih. Ini Iya, salah jangan satu. diedit nih kata-kata saya. Nah, dia mengancam, tunggu, kita tunggu kawan-kawan ya. Iya, jangan. Jangan diedit ini. Kita tunggu, Ya, Bu, dia mau apa? dengerin. Dia bertamu tapi nggak sopan teriak-teriak. Ya. Coba. Saya menyatakan bahannya Nah, tegas ya. biarin, Bu, Bu. saya ini wartawan dilindungi undang-undang, dia tanyakan SPT, kan nggak masuk di akal. Ya cuman mungkin banyak. Dan dia mengancam wartawan, tunggu katanya. Saya tunggu di sini, Bu ya. Nih, Saya dari apa namanya? Tanya namanya. mau nunggu apa, Mbak? Ya, tunggu apa? Kata sampean tadi tunggu sampean, Mas. Mau tunggu apa? Lo sampean kan yang mau ngancem saya mau viralin, ya saya tunggu Semua ada. aja. Itu tunggu apa? Viral kan, mau Kat- diviralin kan? tunggu apa? Oke, saya tunggu. Ya katanya tunggu Iya, apa? dia tunggu, saya tunggu. Ya, saya Diviralin tunggu. kan? Saya Saya tunggu, tunggu. makanya. Tapi saya tuntut Mas sampean kalau itu nggak boleh, ini loh daerah saya. Tuntut Anda sekarang. Anda Tuntut kan sekarang. nggak ada. Telepon Kapolsek sampean, telepon. Tuntut sekarang. Ya. Tuntut sekarang, Bu ya. Tuntut sekarang. Kalau ini mau dibesar-besarkan, kita besarkan sekalian. Ya. Saya di sini jelas, ya. Saya jelas, Bu. Tadi itu kan Saya tanya dengan sampean baik-baik nggak, Bu? Udah, Bu. Baik-baik ya. Udah. Ini datang-datang marah-marah seakan memancing emosi. Ya, sudah biasa lah, Pak. Halo Mas, di mana? Oh ya, siap. Dia menelpon siapa, Bu, itu, Bu? Tadi katanya sudah telepon Kapolsek. Oh, nelpon Kapolsek untuk membackup ya. Nggak di backup. Terus apa? Kita nanti duduk bareng kita jelasin. Oh ya sudah, Iya. duduk bareng. Saya hari ini meng-cross check terkait anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan dana bos di SD 1 Selorejo. Dia nelpon Ya udah difotoin. Kapolsek Tapi bilang. nanti saya tuntut ya, karena ini nggak Dia ada. mau menuntut wartawan. Alangkah hebatnya dunia kita. Dia mau menuntut wartawan. Ketua SMSI Lampung Timur, Eko Wahyuntoro yang didampingi Rizky Wahyu Setiawan SH selaku Sekretaris SMSI mengecam keras dan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur serta Inspektorat Kabupaten Lampung Timur menindak tegas oknum bendahara Sekolah Dasar Negeri 1 Selorejo, Kecamatan Batanghari tersebut. Tim Liputan Lantai News TV melaporkan.